Karena saking senangnya para petani sudah panen, sehingga cara orang Jawa mengatakan ngater itu menggunakan bambu rengkong. Dengan tali sabut kelapa yang dibasahi minyak tanah, nanti kalau digoyang dia berbunyi. Masa lalu peristiwa pulangnya padi ke rumah dengan rengkong itu akan menjadi semacam pertunjukan di mana anak-anak dan para perempuan itu menonton dengan penuh kegembiraan. Rengkong itu bendanya itu sebatang bambu bulat sepanjang kira-kira 2 meter. Bambu itu dipakai untuk memikul padi. Padi yang masih ikatan dengan berat minimum 15 kilo di depan, 15 kilo di belakang. Nah, nanti ketika dipikul dan digoyang-goyang sambil berjalan itu akan berbunyi. Nah, itulah yang namanya rengkong. Awal mulanya rengkong itu sendiri sebetulnya hanya adalah alat angkut atau transportasi untuk mengangkut hasil tani, khususnya padi, dari sawah setelah panen dikeringkan untuk dibawa pulang ke rumah. Itu menggunakan pikulan yang dinamakan rengkong itu sendiri. Karena saking senangnya para petani sudah panen, sehingga cara orang Jawa mengatakan ngater itu menggunakan bambu rengkong itu sendiri. Banyumas kan pada masa lalu pernah menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Nah, jadi wilayah Banyumas ini masih ada beberapa bekas kekuasaan Sunda dengan banyaknya nama Ci di Banyumas ini. Pasti bekas pernah menjadi wilayah Pasundan. Jadi tidak aneh kalau di sini ada rengkong, di Pasundan juga ada rengkong. Tidak ada catatan yang jelas tentang awal mulanya, tetapi menurut saya itu suatu simbol kegembiraan para petani karena telah panen itu. Para petani itu punya paling tidak 2 jenis kegembiraan menyangkut padinya, yaitu ketika panen dan dibawa pulang ke rumah pakai rengkong, dan juga ketika menumbuk padi pakai kotekan. Beramai-ramai, kotekan itu menumbuk padi tapi menimbulkan irama yang tertentu sehingga enak didengar, itu kotekan. Paling tidak itu simbol kegembiraan para petani menyangkut hasil panennya. Secara umum saja filosofinya itu menurut yang saya dengar para sepuh itu menggembirakan, menyenangkan Dewi Padi, yaitu Dewi Sri. Nah, makanya di depan iring-iringan itu biasanya ada bapak tani dan mbok tani yang memegang padi pengantin namanya, diiring-iring di depan. Lalu terkadang juga di suatu desa Dewi Sri-nya divisualkan dalam bentuk seorang gadis. Nah, ini yang diiring-iring dari sawah pulang ke rumah sambil di belakang mereka rengkongan. Sebetulnya ada, kalau dulu memang maksud dan tujuan kenapa sih nggak pakai pikulan biasa? Ya, gini, artinya dengan menggunakan bambu yang diharapkan berbunyi, karena salah satunya adalah untuk membuat kita bekerja namun tidak jenuh, artinya untuk luapan rasa kegembiraan juga, dan untuk menghibur diri dengan bunyi-bunyian, kan hati rasa senang, lelahnya agak hilang, walaupun capek
memikul padi yang begitu berat, namun kita terhibur oleh bunyi-bunyian itu sendiri. Rengkong itu berbaris, berurutan, bukan berbanjar. Jadi berurutan dari belakang ke depan. Yang paling kalau mau sempurna ini di depan itu bapak tani dan mbok tani yang pegang padi penganten, lalu ada gadis yang menyimpulkan Dewi Sri, lalu kemudian barisan rengkong ke belakang. Bisa banyak, bisa sedikit, tapi ya menurut saya kalau sudah 5 orang sudah menimbulkan suara yang enak didengar, sudah ada apa namanya gabungan 5 rengkong itu suaranya enak. Kalau rengkongnya 5 berarti ada 10 suara, karena setiap rengkong itu membunyikan 2, yang di depan 1, yang di belakang 1. Jadi ngok-ngoknya itu rame kalau sudah 5, apalagi kalau lebih dari 5, seru sekali ya. Alatnya utama adalah pikulan dari bambu petung. Ya. Kenapa sih pakai bambu petung? Karena kita ambil petung itu kan sifatnya tebal. Kalau bambu yang lain kan tipis, karena itu untuk dikupas ya kulitnya supaya berbunyi. Itu pakai bambu petung. Bambu lain bisa, namun bunyinya tidak senyaring bambu petung. Dan juga kenapa sih petung? Itu kan bumbunya besar. Karena kalau besar kan enak di bahu ya, enak empuk lah istilahnya. Itu lebih enak, tidak berinjal. Itu 1 bambu petung. Yang kedua apa namanya, bambu yang untuk diikat, pengikatnya. Ikatannya pakai ijuk. Ijuk yang ditambang, ini tambang ijuk. Kalau sekarang memang sudah susah cari tambang ijuk. Adanya tambang plastik. Itu ada tambang ijuk, terus bambu yang ke bawah untuk mengaitkan padinya itu sendiri. Hanya itu saja. Jadi bambu untuk pikulan, untuk mikul, terus bambu juga yang kecil untuk pengikat padinya, dan untuk mengaitkan ke atasnya pakai tambang ijuk. Itu tali yang dibuat dari anyaman sabut kelapa sehingga itu keras, dan tali yang untuk membawa padi, yang untuk digantungi padi itu supaya ini tidak licin, dibasahi pakai minyak tanah. Dengan tali sabut kelapa yang dibasahi minyak tanah dengan beban berat 15 kilo, nanti kalau digoyang dia berbunyi. Seperti itu. Nah, padi yang biasa pakai itu padi yang ada gagangnya panjang, padi yang tinggi. Harus pakai padi panjang, ya memang artinya intinya untuk memikul padi. Kalau sekarang kan gabah bukan padi. Apalagi kalau gabah, kalau dipakai kandi ya namanya, itu karung, dipikul buat rengkong itu juga tidak bunyi. Hanya geong-geong susah. Bahkan kalau digeong orangnya ke bawah. Memang susah. Dan ngeyuri lah. Itu kan kalau padi kan ngeyuri. Artinya kalau memang orang itu tenaganya kuat, ya bisa mencapai 20 sampai 30 kilo yang kuat. Kalau yang enggak kuat ya paling ya 20 sampai kalau yang kuat 25 sampai 30 sampai 35. Kalau yang enggak begitu kuat kan orang kan beda-beda ya. Ada yang 20 sampai 25. Itu minimal, karena apa? Kalau terlalu ringan ya enggak bunyi. Ya, sehingga harus bebannya memang harus berat. Makanya para petani dituntut untuk naganya kuat.
Sebetulnya tidak diharuskan kostum ya, tapi karena kita adalah petani bekerja di lumpur, hanya lebih praktisnya menggunakan kostum yang berwarna hitam karena warna hitam kan tidak mudah terkena noda, apalagi noda lumpur dibandingkan dengan warna-warna yang cerah. Misalnya memaring sawah nganggo klambi putih ya, dan istilah belok lepot kan seperti itu pakai. Makanya kebetulan kami punya seragam yang warnanya hitam-hitam, juga identik dengan para petani kan seperti itu. Ya cuman pakai celana komprang, baju yang hitam dan ikat kepala itu. Orang dulu kan enaknya pakai ikat, karena ikat atau caping ya, karena belum ada topi. Sekarang kan ada enak pakai topi ya begitulah. Dan juga karena orang tani ya enaknya pakai ikat seperti itu sih. Zaman dulu kan ibu tugasnya ngirim sawah, bapaknya kerja di sawah, ibu masak di rumah. Setelah masakannya matang dibawa ke sawah untuk dimakan bersama-sama, ngirim lah caranya. Itu ngirim sawah lah, pulangnya bareng-bareng, makanya dia bawa ceret untuk air minum, dan rinjing itu bakul isinya itu makanan sehari-hari untuk makan bersama di sawah. Tujuannya. Semenjak padi gagang pendek masuk ke Indonesia, kalau tidak salah itu dari Filipina, padi IR dari Filipina masuk, padinya pendek-pendek dan panennya itu dibabat, tidak pakai ketam ani-ani. Nah sejak itu tidak ada lagi padi ikatan, sehingga otomatis rengkong juga tidak ada seperti itu. Itu kira-kira tahun 60-an lah, semenjak padi IR itu masuk, kita tidak lagi panen padi yang gagangnya panjang seperti itu. Kita susah untuk mencari bahan khususnya padi. Kalau bambu sini banyak, khususnya padi karena sudah tidak ada yang menanam. Khususnya di daerah sini sebetulnya sudah tidak ada yang nanam. Kami harus mencari di daerah lereng Gunung Slamet yang masih menanam padi gagak yang ditanam di lahan kering. Itu kan masih ada padi gagak yang masih panjang-panjang. Kalau daerah khususnya di Kuta Lima sendiri sudah sama sekali tidak ada padi yang panjang. Itu salah satu kesulitannya di situ. Beberapa tahun vakum karena berkembangnya waktu, hingga di tahun 2003 mulailah kita tergugah adanya rengkong itu sendiri untuk kita menjadikan budaya atau kesenian Banyumasan yang harus kita lestarikan. Saya sebagai ketua perkumpulan rengkong di Desa Kudaliman yang dinamakan rengkong Petung Liung. Kenapa dinamakan Petung Liung? Karena bahan dasarnya adalah bambu petung, dan kita ambil bunyinya yang berliung-liung itu sendiri. Ya memang di Banyumas khususnya ya satu-satunya rengkong yang masih ada itu dari sini Kudaliman. Setiap pentas pawai satu kabupaten yang ada rengkong ya dari Kudaliman, yang khususnya pakai padi. Masa lalu jelas sekali tradisi rengkong itu disambut oleh para petani dan
anak-anak dan juga perempuan dengan penuh kegembiraan. Jadi peristiwa pulangnya padi ke rumah dengan rengkong itu akan menjadi semacam pertunjukan di mana anak-anak dan para perempuan itu menonton dengan penuh kegembiraan. Nah, sekarang ini hanya ditampilkan dalam perayaan-perayaan, misalnya perayaan 17 Agustus kan suka ada karnaval. Nah, salah satu karnaval itu rengkong, atau ulang tahun Kota Purwokerto juga ada karnaval. Nah, karnavalnya ada rengkong, barisan rengkongnya, seperti itu. Harapan kami satu, ada generasi yang bisa meneruskan regenerasi ya, ada penerusnya lah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada perhatian khusus dari para pemangku, khususnya pemerintah ya. Karena itu kalau tidak ditunjang dengan para khususnya pemangku pejabat yang ada, kita juga susah sih ya. Kalau berjalan sendiri itu ya bisa, cuman ya jalan di tempat paling-paling. Makanya kita harapan kami ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memperhatikan.